udah lama nih aku nggak bahas tentang konten Korea ataupun bahas tentang Korean drama. Nah, di video kali ini aku bakal bahas 5 Korean drama yang paling sedih. Nggak cuma jalan cerita aja yang sedih, tapi endingnya juga begitu tragis dan bikin kalian jadi nangis dan berurai air mata. But before we get started, I would like to encourage you again to subscribe my YouTube channel at the end of this video. Jangan lupa di like juga ya, biar aku semangat bikin konten terbaru. Nah, langsung aja. Yang pertama ada Endless Love. Siapa sih yang nggak tahu drama fenomenal pada tahun 2000-an yang satu ini? Dulu juga pernah tayang di Indosiar. Endless Love atau yang lebih dikenal dengan Autumn in My Heart ini diperankan oleh Song Seung-hun, Song Hye-kyo, dan juga Han Chae-young. Drama ini mengisahkan tentang dua orang anak yang tertukar pada waktu bayi, kemudian ada kejadian yang menyebabkan anak ini diketahui bahwa bukan anak kandung dari orang tuanya. Setelah kejadian itu, mereka pun dipulangkan kepada orang tuanya masing-masing. Nah, saat itulah ujian untuk Song Hye-kyo dimulai. Mulai dari hidup dengan orang tua yang tidak berkecukupan dan abangnya yang tidak mencintainya. Padahal sebelumnya dia sangat disayangi oleh keluarganya, terutama si opa, si Song Seung-hun ini. Maka akhirnya keluarga Song Seung-hun ini pindah ke Amerika. Pada saat mereka sudah tumbuh dewasa, mereka pun kembali lagi ke Korea dan ditakdirkan untuk bertemu kembali dengan adiknya dulu. Jadi si opa ini lama-kelamaan menyadari bahwa rasa sayangnya itu bukan rasa sayang terhadap adik, tapi malah mereka saling mencintai. Ya nggak apa-apa sih, mereka kan bukan adik-beradik kandung ya. Cobaan mereka untuk bersama tuh banyak banget ya, sampai suatu ketika mereka tuh sadar bahwa si adik itu punya penyakit yang parah banget. Pada akhirnya si adik ini pun meninggal dan si abang ini menyusul adiknya dengan cara dia bunuh diri sih, bisa dibilang gitu, karena dia nyerahin dirinya gitu biar ditabrak sama mobil. Nah, jadi tragis banget kisah cinta mereka, kayak bersatunya pun mungkin setelah mereka sama-sama meninggal gitu. Lanjut, yang kedua ada Stairway to Heaven. Nah, drama ini diperankan oleh Kwon Sang-woo dan juga Choi Ji-woo. Siapa yang nggak tahu sama drama fenomenal yang satu ini? Ya, menurut aku ini drama yang sedih banget karena ini termasuk drama yang kayak penulisnya tuh nggak ngizinin sama sekali sih pemeran utama perempuannya itu untuk bahagia gitu loh. Ada aja ujian yang menyebabkan dia harus bersedih. Drama ini menceritakan tentang dua orang yang bersahabat sejak kecil dan mereka itu sudah saling mencintai gitu, sampai pada akhirnya si pemeran cowok ini harus melanjutkan pendidikannya untuk sekolah di Amerika. Nah, si ceweknya ini punya ibu tiri dan saudara tiri yang jahat banget, kecuali abang tirinya. Jadi hidupnya tuh selalu aja disiksa gitu dan juga dihalangi kebahagiaannya. Sampai pada saat mereka tuh sudah dewasa, kan mereka pengen bertemu satu sama lain gitu, karena udah kangen juga sama si opanya ini. Tapi ada kejadian di mana si saudara tirinya itu sengaja nabrak dia sampai dia tuh hilang ingatan dan dirawat sama abang tirinya. Nggak cuman sampai di situ aja permasalahannya, dia pun hidup dengan identitas baru, dimana dia tuh udah nggak ingat lagi sama masa lalunya seperti apa, tapi si cowok ini tetap mencintai dia gitu loh. Sampai pada akhirnya juga dia ingat sama masa lalunya, dan mereka ingin bersama tuh sulit banget gitu loh, karena si cowoknya ini udah terpaksa buat tunangan sama si saudara tirinya, kayak itu tuh udah direncanakan gitu sama ibu tirinya dan saudara tirinya. Sampai suatu ketika si cewek ini mengidap penyakit yang kronis banget dan nggak bisa lagi diobatin sampai menyebabkan dia itu sempat buta ya. Jadi tuh sedikit banget scene buat dia tuh bahagia gitu. Nah, pada akhirnya juga si cewek ini meninggal di pangkuan suaminya. Untungnya sih mereka itu sempat menikah. Ini juga salah satu drama yang mempercayai bahwa mereka itu walaupun dipisahkan oleh maut, mereka juga pasti akan bersama nanti di kehidupan selanjutnya. Jadi sedih banget pas scene ceweknya itu meninggal. Lanjut, yang ketiga ada Moon Lovers atau lebih dikenal dengan Scarlet Heart Ryeo. Nah, siapa yang nggak tahu salah satu drama viral yang satu ini, yang bahkan sampai sekarang saya nggak move on sama sekali karena masih terasa banget pedihnya gimana dan sedihnya bagaimana menonton drama ini. Drama ini bertabur bintang sekali ya. Ada IU, ada Lee Jun Ki, ada Nam Jo Hyuk, ada aktor Jisoo dan masih banyak lagi. Ada Baekhyun EXO juga di sini. Menceritakan tentang si Ayu yang udah putus asa banget sama hidupnya, kemudian dia lihat seorang anak yang nyebur ke sungai dan akhirnya dia pun pengen menolong anak itu. Pas keluar dari sungai, dia itu udah berada di era Joseon, di tempat pemandian para pangeran ya.
Cerita ini tuh agak-agak membingungkan karena penonton akan dibuat heran gitu. Dimana pemeran utama perempuan ini jatuh cintanya sama siapa, kemudian akan tidur dengan siapa, dan akhirnya menikah dengan siapa. Jadi agak sulit ditebak dan tragisnya itu dimana para pangeran tuh satu persatu juga meninggal karena mereka tuh selain memperebutkan tahta ya karena juga ini drama Seikuk ya. Jadi fokus mereka itu kepada kerajaan. Gak cuman sampai di situ aja, pada akhirnya si Haeseo ini harus kembali ke dunia asalnya dan dia tuh menangis lihat lukisan si pangeran. Nah itu tuh nyesek banget karena yang selama ini kita lihat tuh ternyata cuma mimpi gitu loh. Jadi penonton bakal sedih banget dengan adegan yang ada di dalam drama yang satu ini. Lanjut, yang keempat itu ada Hi Bye Mama. Sesuai dengan judulnya itu kan mama gitu ya. Jadi dia menceritakan tentang seorang ibu hamil yang terkena kecelakaan dan dia itu memohon kepada dokter itu agar menyelamatkan bayi di dalam kandungannya. Sampai pada akhirnya si mamanya ini meninggal, tapi anaknya itu masih selamat. Nah, suaminya yang seorang dokter ahli bedah ini merasa sangat bersalah gitu loh karena dia tuh nggak bisa nyelamatin si istrinya itu tadi. Sampai si istrinya itu pun nggak bisa ditenang menjadi arwah. Nah, si istrinya itu mendapatkan kesempatan 49 hari untuk menjalani hari-harinya agar dia bisa kembali menjadi manusia. Tapi takdir berkata lain, pada akhirnya si mama ini nggak bisa kembali menjadi manusia dan menjalani kehidupan yang baru, nggak bersama anaknya. Jadi momen sedihnya tuh ada di sini ya. Bagaimana perjuangan ibu agar tetap berada di sisi anaknya yang dia cintai. The last one, yang kelima, ada Mr. Sunshine. Drama ini adalah salah satu drama Korea dengan biaya produksi termahal. Pemainnya juga enggak main-main ya. Diperankan oleh Lee Byung Han, Kim Tae-ri, ada juga Yo Yoon Sok, ada juga Byun Yo Han, dan si Kim Min Jung atau yang dikenal dengan Kudo Hina. Nah, drama ini berlatar belakang era Joseon di mana si Eugene Choi ini dia itu punya trauma masa lalu pada saat dia masih kecil dan akhirnya dia itu pergi ke Amerika untuk bertahan hidup. Nah, sampai dia udah dewasa, dia itu diangkat menjadi tentara militer Amerika. Lalu dia ditugaskan untuk kembali ke Joseon sampai dia tuh akhirnya bertemu dengan Kim Tae-ri dan jatuh cinta pada salah satu putri raja. Chemistry mereka dapet walaupun perbedaan jarak usia mereka sangat jauh ya. Nah, nggak cuma di situ aja, ada juga si Byung Yeon Han ini, si anak konglomerat yang karena nggak mau dijodohin, dia tuh sampai ke Jepang. Sampai akhirnya dia tuh kembali lagi ke Korea dan baru aja menyadari bahwa tunangan dia tuh cantik banget dan dia tuh menyesal karena menolak perjodohan ini awalnya gitu. Ada juga si Yo Yoon Sok yang menjadi ahli pedang Jepang. Kemudian ada si Kudo Hina yang juga menjalin cinta. Dia tuh sebagai pemilik hotel tempat orang-orang asing buat menginap gitu. Jadi endingnya tuh mereka tragis. Hampir semuanya itu pemainnya meninggal. Masing-masing dengan ceritanya. Jadi nyesek banget sumpah. Ini dramanya sedih banget dan wajib kalian tonton. Nah, puncaknya itu ada di scene episode terakhir di mana si Eugene Choi ini hanya punya satu peluru dan satu peluru ini sangat menentukan bagaimana kehidupan Aisin selanjutnya dan akhirnya si Eugene Choi ini menembakkan peluru itu agar gerbong keretanya terputus. Ya ampun, ini scene yang paling bikin saya menangis ya nontonnya karena benar-benar sebuah pengorbanan yang dilakukan oleh seorang cowok tuh yang menunjukkan dia tuh cinta gitu. Drama ini juga sesuai dengan tulisan yang ada di depannya, yaitu Gun, Glory, and Sad Ending. Jadi itu sesuai banget dengan akhir cerita yang disajikan. Oke, saya rasa itu dulu drama yang akan saya bahas kali ini. Kalau kalian punya list drama yang menyedihkan juga, kalian bisa komen di bawah dan kita bisa bahas di video selanjutnya. Saya yakin masih banyak drama Korea yang paling menyedihkan lain versi kalian, maka tinggal komen aja di bawah ya. I think that's all from me and thank you for staying until the end of this video. See you, annyeong!